yang paling beneficial itu ada di struktur orange-nya sendiri. Kreatif tuh terbiasa membuat presentasi. Kadang-kadang concise banget, tapi kadang juga bisa panjang banget. Karena buat seseorang yang udah dalam idenya, ketika dalam prosesnya terlihat kayak banyak banget yang pengen mau kita sampaikan gitu. Sampai kita lupa sebenarnya siapa sih yang lagi jadi audiensnya, apa sih yang sebenarnya poin yang emang mereka mau denger, tapi poin mana yang sebenarnya it's not necessary for them to know at that point in time. I think it really helps to structure my thoughts and also in translating in delivering material that I want to present. Ada beberapa hal tuh yang elaborate dengan the structure itu, walaupun gue juga sadar ya itu tidak applicable ke semua presentasi. At least gue jadi tahu di mana location in the deck itu tuh bisa gue gunakan, nggak semuanya harus idea atau nggak information. Bisa ada gamification, bisa ada nge-attract attention-nya dari si klien. I think a lot of tricks and tips, very small, but they have such a huge impact having like one eye contact based on one sentence line. Itu juga how your body language and also what the do's and don'ts of the filler words, right? So I think the filler words really help as a good reminder. Jadi berikutnya ini gue juga mungkin lebih aware kali ya ketika delivering my presentation. Setelah belajar, khususnya ada 2 hal. Pertama, nggak hanya triknya aja, tapi mindsetnya juga. Ya di bisnis ini sebenarnya kita adalah mutual. Jadi jangan pernah merasa kita inferior, karena tanpa mindset itu ya kita akan jadi kayak ketakutan. Kedua adalah perubahan suara dari tenggorokan sama diafragma. Karena aku ada di sisi bisnis, dimana aku yang membuka pintu, aku yang membuka presentasi, aku yang membuka meeting, aku yang merepresentasikan tim juga nih. Aku pun harus bisa membawa diri dan menambah wibawa. Makanya tadi diajarin ada 2 suara itu yang sangat useful. Sesimpel gue ngomong, gue lebih mindful sama cara gue ngomong harus lebih dibuka ya. Pace-nya harus lebih lancar. Even the smallest things gitu ya, karena tahu posture. Even diafragmanya juga kayak diajarin cara bernafas yang benar. Ada stretchingnya juga. The small things tuh kayak ternyata ada perubahan sih. Dia nggak ngelihat muka gue kan, tapi dia hanya feel resonate dari suara gue. Makanya kalau orang baca berita, saat ini 5 orang tewas dan 2 orang lainnya luka-luka. Dia kan nggak mungkin ya kan. Pasti mukanya gitu semuanya udah dikondisikan tuh, muka, suara. Ketika itu dikondisikan berarti kita bisa nggak? Bisa. Lu mengkondisikan suara lu tuh bisa. Lu mengkondisikan ekspresi lu bisa. Control your emotion. You can control your voice. Cakupannya lumayan komprehensif. First, gue hope-nya di Orange Story itu. Kedua, speakernya juga sangat experience. Very easy to memorize, very applicable. Super fun dan ini kita bener-bener dilibatin dan engaging banget sih kelasnya. I think it's also a good reminder and a refresher, sharpen their presentation skills. Bahkan banyak parts yang kita selama ini nggak terlalu perhatiin, itu adalah hal-hal yang merugikan buat kita saat presentasi. I would definitely recommend everyone at any levels of skill. Creative industry yang sangat dekat dengan presentasi, membangun relasi dan network juga. I think this is a very good learnings to be able to sell your ideas.